Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit, karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangannya. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas pembangunan jembatan. Abu Nawas menyarankan supaya tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah," kata mereka memberitahu. Mendengar itu Abu Nawas pun terdiam. Benar juga, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga tidak mungkin, sebab mereka tidak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya kalian tak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya mereka. "Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu, sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. "Wahai Abu Nawas, apa kamu yakin ini adalah ide yang baik?" tanya pemimpin kampung. "Tentu saja, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan, dan kalian tak perlu mengeluarkan uang," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan dipindahkan ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar. Hal ini membuat para warga frustasi. "Bagaimana ini Abu Nawas? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin melebar dan semakin sulit untuk dilintasi," kata para warga mengeluh. "Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan?" tanya mereka. "Soal pasir biar aku yang mengurus, nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. "Hei Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan tapi tak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tapi apa hasilnya?" kata para warga emosi. "Tenang, sabar. Aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan dipergunakan uang kalian untuk membangun jembatan," balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran.
Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. "Tapi Abu Nawas, dari mana uang itu? Kami tak merasa memilikinya," tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya hasil dari menjual pasir yang mereka gali dalam kurun waktu 1 bulan. "Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dialah pembelinya," terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Diceritakan, hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja keluar kota. Ia diperintahkan Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada 2 kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya. Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung, harus kepada siapa kasus ini disidangkan. Sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu, Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. "Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. "Maaf Paduka yang mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili," jawab salah satu warga. "Tapi kenapa kalian bawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan," ujar Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya? Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari, supaya lekas diadili," sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar, ia pun meminta maaf kepada mereka. "Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian, kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil," tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana, serta disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. "Apa kesalahanmu?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya telah membawa lari anak gadis tetangga Tuan," jawab si terdakwa. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, kami berdua sama-sama saling mencintai Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui," balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa. Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari. Kasus pertama pun tutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. "Kejahatan apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya Tuan," jawab si terdakwa. "Untuk apa kau lakukan itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Rencananya, keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya," jawab si terdakwa. "Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara," kata Abu Nawas.
Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari saja. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara. Ampun Paduka Yang Mulia, tapi Paduka Yang Mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim, ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu? Pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari. Karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari, dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya. Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari, kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari, seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas, buktikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kisah Abu Nawas memang selalu bikin ketawa. Pada suatu hari, ketika sedang duduk bersama kawan-kawannya, ia kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam, dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian, salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah, tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan?" ujar salah seorang kawannya. Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang, sambung kawan itu lagi. Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. "Masa sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu itu? Aku tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anha. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual. Saat akan memilih budak itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak yang itu saja," kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. "Apa tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya itu tidak menghiraukan himbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli budak tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya itu, budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Budak itu mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak," ujar budak tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar kaya terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kamu tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Dia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak tersebut.
Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Tanya istri saudagar itu. Nanti malam, saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya. Simpan helaian itu olehmu. Maka suamimu akan tergila-gila kepadamu, kata si budak itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut dan mengikuti saran dari budak baru itu. Sementara si budak gantian mendatangi saudagar. Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dia ingin membunuh tuan serta menguras harta Anda, kata si budak. Itu tidak mungkin, istriku sangat baik dan setia kepadaku, ujar saudagar kaya itu. Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan lihat sendiri saja apa yang akan dilakukan oleh istri Anda, ungkap budak itu. Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku? Tanya saudagar kaya. Tuan tidak boleh lengah, pura-pura tidur, tapi jangan tidur sungguhan, kata si budak mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari budak barunya. Malam pun tiba. Saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri. Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima. Apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti. Akhirnya, pihak keluarga istri saudagar kaya itu pun membunuh saudagar tersebut. Namun, pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga, karena saudagar meninggal dengan cara yang keji, sehingga menyulut peperangan antara dua kubu keluarga itu, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu, karena sangatlah membahayakan, sehingga dari kisah ini kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah. Abu Nawas dan sepotong roti. Alkisah, pada suatu hari kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena sumber pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak memenuhi target. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Baginda Raja geram. Kerajaan telah berhasil memperluas wilayahnya, namun krisis malah muncul dari pendapatan pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan di mana para menteri kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baginda Raja memulai pembicaraan. Wahai para menteri, bagaimana mungkin kerajaan ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian menurun? Tanya Baginda Raja. Semua menteri hanya bisa terdiam mendengar bentakan Baginda Raja. Mereka tak mampu menjawab, hanya memberikan kertas laporan kepada Baginda Raja. Karena sangat marah, Baginda Raja pun merobek kertas-kertas itu, dan ada juga yang disuruh memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir di pertemuan itu juga tak mampu berbuat banyak. Namun, beberapa saat kemudian, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk menggantikan petugas pajak menghitung pendapatan pajak. Setelah beberapa saat, Abu Nawas maju ke singgasana raja dan membawa sepotong roti. Melihat hal itu, semua menteri terheran-heran dengan tingkah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apakah kau akan menyuapku dengan sepotong roti itu? Tanya Baginda Raja agak marah. Bukan begitu Baginda Raja. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu? Kau jangan berpura-pura gila di hadapanku, kata Baginda Raja kesal. Wahai Baginda Raja, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan sanggup memakan kertas-kertas yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi, semua laporan aku pindahkan pada roti ini, ucap Abu Nawas.
Sebuah teguran yang halus dari Abu Nawas agar Baginda Raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Sejak saat itu pula, Baginda Raja tersadar bahwa tindakannya tidak benar karena telah menyuruh menterinya memakan kertas. Akhirnya, Baginda Raja merumuskan kembali perundang-undangan yang lebih memihak kepada rakyat kecil. Abu Nawas korbankan seorang maling. Abu Nawas memiliki istri yang galak, penjemburu, dan cerewet. Sifat itu bukan tanpa sebab, yakni akibat Abu Nawas sering pulang larut malam sehingga membuatnya cemas. Suatu hari Abu Nawas keluar hingga larut malam, dan istrinya gelisah, juga emosi. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap. Namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap siaga melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang, seketika istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya akibat pukulannya yang sangat keras. "Ampun, ampun," kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat itu, istri Abu Nawas merasa puas karena misinya berhasil, sehingga orang yang dipukulinya lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, ia meminta orang itu bangun. "Ayo, cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya, orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak, lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling tersebut. "Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih lagi," kata salah seorang warga. "Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak," kata istri Abu Nawas. "Keliru bagaimana?" tanya seorang warga. "Waktu itu, ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira itu suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk," terang istri Abu Nawas. Kemudian tidak lama Abu Nawas pun datang, dan melihat ceritanya itu, ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil, karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. "Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya," pungkas Abu Nawas. Abu Nawas menghitung jumlah bulu keledai. Berawal ketika Abu Nawas bertemu 3 orang bijak. Kala itu ada 3 orang yang dikenal pintar dan cerdik, namun sombong, serta suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negara. Saat itu 3 orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas.
Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya penduduk setempat melaporkan kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya. Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah, pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang cerdik itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali, bagaimana Abu Nawas bisa tahu? "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapa jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawab dengan mudah. Abu Nawas pun menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledai ini. Kalau tidak percaya, silahkan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Anda tahu bulu keledai? Coba, berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. "Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggotmu. Kalau tidak percaya, silahkan cabut satu persatu," ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Ketika Abu Nawas jawab pertanyaan, "Siapa pencipta Tuhan?" Kala itu di kota Baghdad tengah gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang Muslim untuk berdebat dengannya terkait keberadaan Tuhan. Kabar ini pun tersebar sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap membuat resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini pun menjawab, "Untuk apa aku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas dan percaya diri, orang asing ini menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja sempat terkejut. "Tetapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda, jadi jangan ganggu rakyatku." Kalau Baginda Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Baginda menjawab 3 pertanyaanku? Pertanyaan pertama, orang Islam yakin bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar.
Pertanyaan ketiga, orang Islam meyakini bahwa setan terbuat dari api. Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing tersebut, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja Baginda Raja menjawabnya berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tetapi yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian, salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja. Menteri tersebut berkata, "Baginda, kalau soal seperti ini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Ia pasti bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan orang asing ini." Maka tak lama kemudian, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah dijelaskan mengenai pertanyaan orang asing yang tidak percaya Tuhan ini, Abu Nawas pun duduk di hadapan orang asing tersebut. Abu Nawas kemudian berkata, "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" Pertanyaannya pun sama, seperti pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Raja, yakni siapa pencipta Tuhan? Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. "Ya, benar. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" Orang asing tersebut kaget dengan pertanyaan itu. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata, "Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya." Orang asing itu pun langsung terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu yang pertama masuk akal juga. Sekarang untuk pertanyaan kedua. Bagaimana mungkin manusia bisa tidak buang air besar di surga?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum. Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu, ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah buang air besar?" Untuk kedua kalinya pertanyaan itu bisa dipatahkan oleh Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Sebelum pertanyaan terakhir aku jawab, ujar Abu Nawas, "Kita harus berjanji. Kamu tidak boleh marah." "Tentu saja, saya tidak akan marah," jawab orang asing tersebut. Tiba-tiba, Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. "Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab jangan emosi dong," ujar orang asing itu. "Siapa yang emosi?" jawab Abu Nawas. "Itu tadi adalah jawaban saya." "Apakah tadi kamu merasa sakit?" "Tentu saja sakit," jawab orang tersebut. "Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya menampar pipi kamu, kamu langsung kesakitan kan? Itulah gambaran sederhana kalau api neraka bisa menyakiti setan. Setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api." Cara mensiasati tukang bohong.
Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja." "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya.
Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya. Sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. Celaka, ternyata aku salah orang.
Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Abu Nawas dituduh mencuri keledai. Tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung.
"Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu, Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya, Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahal," perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan, Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan coba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas?" bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan," ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Abu Nawas mendapat hadiah gajah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong. Kisah bermula, suatu hari Raja bengis dan kejam bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. "Mari kita semua berdoa
supaya pasukan Raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Bedul?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Bedul," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Bedul sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Bedul menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh. Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Ia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas, justru sebaliknya akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun, permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa panglima tentara Raja Bedul akan murka," tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. "Aku setuju dengan usul kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian harus menemaniku saat menghadap sang panglima," ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemeteran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya panglima tentara Raja Bedul tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Kini dia menjadi punya 2 gajah. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga.
Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita.
bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati. Abu Nawas disuruh memilih ibu kandungnya yang asli.
Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang anak bayi yang diakui oleh kedua orang ibu yang sama-sama sangat ingin memiliki anak. Hakim pun rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan dan menentukan perempuan yang menjadi ibu bayi itu sebenarnya. Kasus ini sudah berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas. Hakim akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun putus asa. Mengingat tak ada cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda pun berpikir mungkin perlu memanggil Abu Nawas meminta bantuannya. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal, seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh hal lain, yaitu seorang algojo yang harusnya masuk dalam taktik Abu Nawas tidak berada di tempat. Keesokan harinya, sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil algojo dengan pedang di tangannya. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata dan membagikannya kepada kalian," kata Abu Nawas mengancam dengan spontan. Perempuan pertama girang bukan kepalang, setuju akan tindakan yang akan dilakukan Abu Nawas. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan belah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Pemilik sebenarnya bayi tersebut sudah diketahui. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasih, Baginda Raja memberikan sejumlah hadiah atas bantuannya yang sangat berguna. Kisah hakim yang tamak. Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya. Hakim mengetahui hal itu, maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut. "Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku?" tanya hakim. "Iya, benar. Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya," balas pemuda itu. "Aku kesini untuk mengambil mahar itu. Sekarang kau pergilah dari rumah ini," seru hakim. Pemuda itu sangat sedih, ia tak bisa melawan seorang hakim. Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan. Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. "Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu," ujar si pemuda. "Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran," ujar perempuan tua itu. Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas.
Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas. Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu, ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka di rumah Abu Nawas. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Aha, ia berhasil mendapatkan sebuah ide. Besok pagi kalian kesini lagi, bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi, ucap Abu Nawas. Untuk apa semua alat itu? Tanya sang pemuda. Kau akan tahu besok pagi, ajaklah semua temanmu juga, pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju, ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini? Tanya sang pemuda. Semua pergilah ke rumah hakim istana. Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa, ucap Abu Nawas. Tapi bagaimana jika hakim istana marah? Balas pemuda itu. Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya, kata Abu Nawas. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana. Rumah hakim sudah hampir hancur, dan si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu. Hakim yang sedang tertidur pun bangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur. Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku? Teriak hakim istana marah-marah. Kami sedang menghancurkan rumahmu, apa kau tak melihatnya? Balas pemuda itu. Kalian bisa saya hukum, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu si hakim bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapat hukuman, dengus hakim istana. Sesampainya di istana, si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. Cepat, panggil Abu Nawas ke sini, perintah raja. Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi. Hei Abu Nawas, apa benar kau menyuruh para pemuda itu untuk merusak rumah hakim istana? Tanya raja penasaran. Benar raja, semalam aku bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah, jawab Abu Nawas. Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur, tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? Kamu sungguh salah besar Abu Nawas, ujar raja. Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu, ucap Abu Nawas. Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana. Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya. Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja, aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan, ucap si pemuda. Hakim istana terlihat pucat, ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya. Raja pun memecat hakim istana. Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim. Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan. Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, baginda raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda,
"Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak, mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku," teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. "Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. "Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya," kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. "Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi," kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan, dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.
kalah gertak dengan Abu Nawas, raja diminta memerintah bangsa semut. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. "Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai," sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. "Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. "Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. "Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas apa yang kau inginkan," kata Baginda Raja. "Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba.
jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan, dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi.
Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas.